Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kakak akan menjelaskan terkait dengan mindfulness. Apa sih itu mindfulness? Merupakan kemampuan untuk menyadari pikiran, perasaan, dan pengalaman saat ini secara sadar tanpa menghakimi. Apakah itu sangat penting? Iya, karena membantu individu dalam mengelola stres dan emosi, meningkatkan fokus, dan menjaga kesejahteraan psikologis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, definisi mindfulness merupakan beragam dari berbagai sudut pandang tokoh yang diacu. Nah, kalau berdasarkan Kabat-Zinn, kalau misalnya mindfulness merupakan memusatkan perhatian secara sadar dan tanpa menghakimi pada pengalaman yang sedang berlangsung. Kalau menurut Creswell mengatakan bahwa mindfulness itu menghadirkan perhatian secara terbuka dan kesadaran terhadap pengalaman pada saat ini yang berlawanan. Nah, keduanya itu memiliki penjelasan berbeda, tetapi seluruh definisi tersebut memiliki inti yang sama, yaitu kesadaran penuh terhadap momen kini tanpa adanya penilaian. Nah, tujuan penelitian ini adalah mengkaji dan mengintegrasikan berbagai definisi mindfulness dalam literatur psikologi. Adapun manfaat penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mindfulness, baik secara akademik maupun praktis, khususnya dalam mendukung kesejahteraan psikologis, regulasi emosi, serta kemampuan individu untuk hadir secara utuh dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan berbagai literatur, mindfulness dipahami sebagai keadaan kesadaran secara penuh terhadap pengalaman saat ini. Menurut J. Wicaksono dan temannya tahun 2022, mindfulness merupakan bentuk meditasi yang melibatkan pengaturan perhatian dan energi secara sadar. Tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pengalaman, tapi juga kesadaran akan kemanusiaan dan relasi sosial. Menurut Baer et al. Tahun 2006, mindfulness itu sebagai fokus akan pengalaman saat ini, disertai penerimaan tanpa penilaian. Dan pandangan ini tuh sejalan dengan Kabat-Zinn yang memaknai mindfulness sebagai perhatian sadar terhadap momen kini, serta Killingsworth dan Gilbert yang menekankan keterbukaan terhadap pengalaman. Nah, setiap definisi itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Beberapa dari definisi ini mudah dioperasionalkan dalam penelitian, tetapi cenderung terbatas pada aspek internal dan kurang menggambarkan perilaku nyata secara kompleks. Kemudian definisi dari Kabat dan Zinn tahun 1979 memiliki kelebihan mencakup aspek utama mindfulness secara komprehensif, yaitu kesadaran fokus pada saat ini dan sikap non-judgmental. Sedangkan kekurangannya itu masih bersifat konseptual dan memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai penerapannya dalam aktivitas sehari-hari. Lalu definisi dari Killingsworth dan Gilbert 2010, kelebihannya menekankan bahwa mindfulness merupakan proses aktif, menghadirkan perhatian secara sadar dan dapat dilatih, serta menjelaskan perbedaan dengan kecenderungan pikiran mengembara. Kekurangannya tidak memasukkan kualitas perhatian seperti penerimaan, non-reaktivitas, dan keterbukaan emosional sehingga kurang komprehensif untuk aplikasi klinis dan penelitian mendalam. Lalu dari definisi Hussain 2015, kelebihannya menggabungkan kesadaran pada momen saat ini dengan dimensi metakognitif untuk mengamati pikiran dan proses perasaan tanpa keterikatan. Sedangkan kekurangannya itu bersifat umum dan deskriptif, tidak menjelaskan mekanisme pelatihan secara praktis, serta belum menekankan aspek intensionalitas dan penerimaan secara eksplisit. Selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis dan juga sintesis definisi. Yang pertama ada dari J. Wicaksono dan juga rekan-rekan pada tahun 2022. Mereka menjelaskan bahwa mindfulness itu tidak hanya berkaitan dengan pengaturan secara internal, tetapi juga melibatkan dimensi relasional dalam konteks sosial, yang artinya mindfulness bukan hanya untuk menenangkan diri, tetapi juga membantu memperdalam makna hubungan antar individu. Tetapi definisi ini mempunyai kelemahannya juga. Nah, kelemahannya itu adalah sifatnya masih abstrak, jadi sulit untuk dioperasionalkan dalam penelitian kuantitatif. Lalu, definisi yang kedua ada dari Killingsworth dan juga Gilbert pada tahun 2010. Nah, mereka berdua ini memandang mindfulness sebagai proses aktif dalam menghadirkan perhatian secara sadar, terutama sebagai kebalikan dari kondisi mind wandering yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perspektif ini menekankan bahwa mindfulness merupakan keterampilan yang dapat dilatih, tetapi definisi ini juga relatif terbatas karena kurang menekankan aspek penerimaan dan juga kualitas kesadaran yang menyertai perhatian tersebut.
Kemudian pada definisi ini menekankan sikap non-judgmental atau penerimaan tanpa penilaian sebagai elemen penting mindfulness. Jadi, mindfulness itu tidak berkaitan dengan kemampuan pengalaman saja, tapi juga pada sikap individu merespon pengalaman tersebut. Sikap ini membantu individu untuk menghindari reaksi emosional dan impulsif. Untuk selanjutnya, definisi ini menambahkan dimensi metakognitif, yaitu kemampuan individu mengamati pikiran dan perasaan tanpa keterikatan. Hal ini melibatkan kesadaran tingkat tinggi dalam proses mental. Oleh karena itu, hal ini dapat memperkuat pengendalian diri dan pengolahan emosi. Berikut contoh kasus dari mindfulness. Nah, kakak ambil dari jurnal menurut Septiana dan Muhik bahwa remaja yang berasal dari keluarga broken home cenderung mengalami rendahnya self-acceptance, sehingga diperlukan terapi mindfulness yang tujuannya untuk dapat meningkatkan self-acceptance yang tersebut dengan peningkatan kesadaran diri dan regulasi emosi. Dari semua definisi yang sudah dijelaskan, maka kami dapat simpulkan, mindfulness adalah individu dalam keadaan penuh untuk memperlihatkan pengalaman saat ini secara terbuka tanpa penghakiman dalam hal pikiran, menerima, dan sensasi tubuh. Pemahaman mindfulness sangat penting untuk tujuan penelitian, guna dalam memberikan gambaran definisi mindfulness yang baru. Sekian, terima kasih.